Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, kita sudah sampai di hari yang kelima Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan ya khalifah di muka bumi. Ya mereka berkata, para malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ayat ini sejatinya berbicara tentang bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Adam alaihi salam sebagai seorang khalifah. Ya, khalifah dalam konteks ini adalah bagaimana dia itu sebagai penanggung jawab, ya, sebagai pemimpin, sebagai pengayom bagi ya masyarakat sekitarnya atau bagi orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, terkait dengan kepemimpinan ini tentu saja kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam beberapa ayat yang lainnya, ya, serta juga dalam hadis dari Nabi SAW di mana beliau SAW pernah bersabda bahwasanya ya dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka konteks di sini ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan khalifah di muka bumi ya yaitu Adam alaihissalam, sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang pengayom, seorang yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada manusia pada umumnya ya. Kemudian terkait dengan ayat ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya, para malaikat itu berkata, ya, ataj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan padanya may yufsidu fiha, seseorang yang melakukan kerusakan fiha di muka bumi ini, wayasfikud dima, dan menumpahkan darah ya. Jadi ini salah satu dari karakter ya yang disampaikan oleh para malaikat ketika ya melihat bahwa manusia itu selalu dia itu berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian juga menumpahkan darah ya. Kemudian wanah nusabbihuka bihamdika wa nuqaddis sulak ya, padahal para malaikat itu selalu bertasbih ya dengan memuji kemudian menyucikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah satu dari argumentasi yang diberikan oleh para malaikat. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahidul Qahar ya, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala a'lam, ya lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Oke. Jadi ayat ini sejatinya ayat yang cukup menarik ketika kita bicara tentang leadership atau kepemimpinan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai ilah ya telah menciptakan ya Adam alaihi salam ya secara khusus dan juga manusia pada umumnya, yaitu sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya, sebagai penanggung jawab, sebagai pengayom ya, sebagai ya seseorang yang memiliki tanggung jawab ya terhadap alam semesta ini. Nah, konteks tanggung jawab di sini tentu saja adalah menghindarkan ya atau menghindari dari segala bentuk kerusakan di muka bumi. Ya, ini sangat kontekstual sekali di mana seorang pemimpin itu mestinya ya memang orang-orang yang membuat ya melakukan apa mengambil kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan. Dalam sebuah kaidah dikatakan tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah ya. Jadi kebijakan yang diambil oleh imam, oleh seorang pemimpin ya terhadap rakyatnya itu adalah ya didasarkan kepada maslahat ya, sehingga seorang khalifah, seorang pemimpin ya maka dia itu harus melakukan
kebijakan-kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan, ya, tidak boleh melakukan kebijakan yang membawa kepada kerusakan, baik itu kerusakan untuk rakyatnya, untuk manusia, untuk binatang, untuk hewan, dan juga untuk tumbuhan serta untuk semesta. Wayus fikud dima, ya ini juga penting ya, bahwasanya karakter dari seorang pemimpin itu mestinya jangan sampai menumpahkan darah, ya artinya jangan sampai mengorbankan rakyatnya atau mungkin dengan mudah menghukum rakyatnya tanpa adanya bukti atau tanpa adanya dasar syar'i yang membolehkan untuk menumpahkan darah, ya. Kenapa dalam sebuah hadis dikatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, sesungguhnya darah dan juga harta kalian itu haram. Haram itu maknanya tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan. Sehingga di sini ada karakter yang kedua, yaitu ya tidak membunuh, ya, tidak menumpahkan darah dari kaum muslimin dan juga masyarakat umum pada umumnya, ya, masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini sebenarnya wes fikudima kita juga boleh ya interpretasi lebih luas lagi terkait juga mereka harus betul-betul menjaga gitu ya, menjaga dari darah, kehormatan, harta, ya, dan juga ekonomi mereka. Jangan sampai ya pemimpin itu justru malah merusak perekonomian sehingga kemudian masyarakatnya itu akan kesulitan dalam kehidupan, dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, dan ini kemudian setelah itu baru ya sama, salah satu tugasnya itu adalah khalifah itu adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan mengucapkan hamdalah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dan nuqaddis lak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini kita dapat mendapatkan, ya, kita bisa mengambil beberapa fawaid atau faedah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pengayom, pemimpin di muka bumi. Kemudian yang kedua, karakter daripada seorang khalifah mestinya adalah tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dalam arti berarti melakukan kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan serta menjaga darah dan juga kehormatan dari masyarakatnya. Kemudian setelah itu juga selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyucikannya dan beribadah hanya kepadanya. Yang berikutnya dalam konteks khalifah tentu saja dalam bidang muamalah, ekonomi dan bisnis syariah, hendaknya seorang khalifah, hendaknya seorang pemimpin yaitu memiliki kemampuan bastatan fil ilmi wal jism, yaitu bagaimana memberikan sepenuhnya ya kemaslahatan, ya kemanfaatan untuk masyarakat, ya untuk bangsa, negara, dan juga untuk seluruh umat manusia, sehingga diharapkan ya dengan ini seorang pemimpin itu akan betul-betul memahami bagaimana aturan dalam Islam, syariah Islam, termasuk juga dalam bidang muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Karena dengan aturan syariah inilah, dengan aturan muamalah Islam, dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itulah yang akan membawa kemaslahatan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi seluruh umat manusia, hewan, binatang, dan juga semesta raya. Kama qala Allah azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.